Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang protokol TCP/IP. Saya ingin mengenalkan rekan-rekan saya. Saya sendiri Eka Wulan Ramadina. Perkenalkan, nama saya Benedictus Michael Beda. Saya Diva Anissa Elvina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang protokol TCP/IP. Pengertian TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data komputer internet. Komputer-komputer yang terhubung ke internet berkomunikasi dengan protokol ini karena menggunakan bahasa yang sama, yaitu protokol TCP/IP. Perbedaan jenis komputer dan sistem operasi tidak menjadi masalah. 1. Layar aplikasi. Layar aplikasi adalah lapisan yang paling besar dari sebuah protokol TCP/IP dan memiliki kontak langsung pengguna. Jika kita analogikan pada layar ini, contohnya adalah aplikasi yang Anda gunakan ketika bermain komputer. Kedua, lapisan transport. Lapisan transport yang berfungsi untuk menjembatani transportasi pemindahan data antar komputer. Lapisan yang satu ini berada setingkat di atas lapisan aplikasi pada layer ini. Ada 2 jenis protokol yang sering digunakan, yaitu UDP atau TCP. 3. Lapisan network. Pada lapisan network, protokol pada lapisan transport akan dikonversikan menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan. Pada layer network, terjadi pemecahan data agar bisa sesuai dengan media besar yang akan dilalui. 4. Lapisan network interface. Pada lapisan terakhir protokol TCP/IP memiliki kontak langsung dengan hardware komputer. Dengan transmisi khusus, komputer memiliki kemampuan untuk mengirimkan paket data pada lapisan network melalui media kabel tembaga atau fiber optik secara nirkabel atau network wireless. Jika suatu protokol menerima data dari protokol lain di layar atasnya, ia akan menambahkan informasi tambahan miliknya ke data tersebut. Informasi ini memiliki fungsi yang sesuai dengan fungsi protokol tersebut. Setelah itu, data ini diteruskan lagi ke protokol pada layer di bawahnya. Hal yang sebaliknya terjadi jika suatu protokol menerima data dari protokol lain yang berada pada layer di bawahnya. Jika data dianggap valid, protokol akan melepas informasi tambahan tersebut untuk kemudian meneruskan data itu ke protokol lain berada pada layer di atasnya. Device penghubung jaringan ini secara umum dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu repeater, menerima sinyal dari satu segmen kabelan dan memancarkan kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal aslinya. Bridge, mirip repeater, namun lebih cerdas karena bridge mempelajari setiap alamat Ethernet yang
yang terhubung dengannya, router, memiliki kemampuan melewatkan paket IP dari satu jaringan ke jaringan lainnya, yang mungkin memiliki banyak jalur di antara keduanya. Selanjutnya ada internet layer. Dalam layer ini terdapat 4 buah protokol, yaitu IP Internet Protocol adalah Unreliable Connectionless Datagram Delivery Service. Yang kedua ada ICMP, Internet Control Message Protocol, adalah Provides Control and Messaging Capabilities. Selanjutnya ada ARP, Address Resolution Protocol, yaitu menentukan alamat data link layer untuk IP address yang telah dikenal. Dan terakhir ada RARP, Reverse Address Resolution Protocol, yaitu menentukan network address pada saat alamat data link layer diketahui. IP Internet Protocol. Protokol IP merupakan inti dari protokol TCP atau IP. Seluruh data yang berasal dari protokol pada layer di atas IP harus dilewatkan ialah oleh protokol IP dan dipancarkan sebagai paket IP agar sampai ke tujuan. Dalam melakukan pengiriman data, IP memiliki sifat yang dikenal sebagai unreliable, connectionless, dan datagram delivery service. Oke, kesimpulan dari pembahasan tadi yaitu TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol adalah sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data komputer di internet. Komputer-komputer yang terhubung ke internet berkomunikasi dengan protokol ini karena menggunakan bahasa yang sama, yaitu protokol TCP/IP. Perbedaan jenis komputer dan sistem operasi tidak menjadi masalah karena berupa kumpulan protokol. Maka protokol ini tidaklah mampu berdiri sendiri. TCP/IP merupakan yang paling banyak dipakai pada saat ini. Suatu protokol menerima data dari protokol lain di layar atasnya. Ia akan menambahkan informasi tambahan miliknya ke data tersebut. Informasi ini memiliki fungsi yang sesuai dengan fungsi protokol tersebut. Setelah itu, data ini diteruskan lagi ke protokol pada layar di bawahnya. Hal yang sebaliknya terjadi jika suatu protokol menerima data dari protokol lain yang berada pada layar di bawahnya. Jika data ini dianggap valid, protokol akan melepas informasi tambahan tersebut dengan kemudian meneruskan data itu ke protokol lain yang berada pada layar di atasnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.